Oke, selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di malam hari ini seperti biasa saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol santai seputaran informasi terbaru sepak bola, tentang berita terbaru seputaran sepak bola. Jadi teman-teman, laga di grup D di Piala Asia Qatar 2024 antara Indonesia dengan Vietnam udah berlalu ya, dimana Indonesia berhasil memetik kemenangan 1-0 atas Vietnam dengan golnya kapten timnas Indonesia yaitu Asnawi Mangku Alam. Nah teman-teman, kalau kita lihat review daripada permainan game antara Indonesia melawan Vietnam itu, saya lihat ada beberapa pemain yang memang layak kita review. Kita lihat tiga pemain itu kalau menurut saya pribadi adalah pertama Justin Hubner, kedua Sandy Walsh, dan ketiga adalah Yakub Sayuri. Jadi teman-teman, di laga yang sengit antara Indonesia lawan Vietnam kemarin kita bisa lihat bahwasanya Justin Hubner ya, yang memang posisi naturalnya di klubnya adalah central defender atau back tengah. Ini Justin Hubner sekarang menempati posisi baru yaitu defensive midfielder atau gelandang bertahan, yang mana dia jadi pemain tengah yang memang bekerja untuk menghambat laju daripada pergerakan pemain tengah lawan ya, ataupun penyerang gelandang menyerang dari lawan. Nah ini memang dilakoni dengan baik oleh Justin Hubner. Kita bisa lihat beberapa kali Justin Hubner berhasil melakukan hadangan menutup pergerakan daripada pemain-pemain tengah Vietnam ya, penyerang Vietnam. Nah ini memang Justin Hubner kayaknya sepertinya memang betul-betul cocok, suitable. Dia memang sebetulnya kayaknya settle ya, udah nyaman dengan posisi barunya dan memang cocok untuk defensive midfielder ya, gelandang bertahan. Kalau kita lihat memang di bagian central defender sepertinya kita juga udah ada banyak di situ ya. Di situ ada Jordi Ahmad dan kemudian ada Elkan Bagot. Nah di sini dengan dimajukannya Justin Hubner sebagai defensive midfielder artinya memberi banyak peluang. Kalau kemudian ada kondisi yang memang kemudian dibutuhkan, dia bisa juga balik lagi ke central defender, tapi juga bisa kemudian diposisikan sebagai DMF ya. Karena nanti di game yang akan ke depan ya, ketika kita menatap kualifikasi Piala Dunia nanti, dimana kita akan berhadapan lagi dengan Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Pastinya nanti juga salah satu pemain yang sudah masuk dinaturalisasi oleh timnas kita yaitu Jainatan Noah Izes. Ini kan posisinya kan Izes ini central defender, tapi sepertinya Izes juga bisa dipasang sebagai defensive midfielder ya, sama seperti Justin Hubner, artinya bisa tuker-tukeran ini. Dan kalau kita lihat memang ini postur mereka ini mendukung gitu kan, sebagai central defender kelas Justin Hubner yang tingginya juga sekitar 185 cm, Izes yaitu 190 cm, memang pas ya untuk menempati central defender ataupun kemudian dipindah sebagai defensive midfielder. Yang jelas kalau Justin Hubner ini memang sudah terbukti ya. Kalau kemarin memang dia hadangan dia gitu kan, bahkan kadang-kadang tackle ataupun pelanggaran itu berhasil menutup pergerakan pemain Vietnam. Nggak berkutik itu pemain gelandang menyerang daripada Vietnam. Nah ini salah satu yang memang saya lihat ini memang pas ketika Coach Sintayong menempatkannya posisi baru ya. Artinya kalau pemain bisa versatilnya artinya bisa cocok di beberapa tempat, itu sangat bagus untuk tim. Yang kedua kita lihat juga Sandy Henny Walsh, pemain yang kelahiran Brussels, Belgia tahun 1995, sekarang usianya 28 tahun. Ini memang posisi naturalnya di KV Mechelen dia
sebagai fullback kanan ya. Tapi ketika kita lihat kemarin juga sepertinya dia dipasang sebagai wingback kanan gitu kan, dan kayaknya juga cocok kalau kemudian dipasang sebagai defensive midfielder ya. Karena memang Sandy Walsh nih pergerakannya dia mobil, didukung oleh fisik Eropa lah. Tinggi Sandy Walsh ini sekitar 184 cm dan badannya kekar ya ini. Sandy Walsh kalau kita lihat kemarin pergerakannya memang mobil ya, dan dia berhasil menutup juga pergerakan para winger Vietnam ya, dan dibikin nggak berkutik. Dia memang bagus, dia untuk markingnya bagus banget. Sandy Walsh sama Justin Hubner ini markingnya bagus ya, untuk marking, untuk jaga pemain-pemain lawan. Dan Sandy Walsh tampaknya juga sepertinya match kalau kemudian nantinya dipasang sebagai defensive midfielder. Kalau kita lihat kemarin dia berposisi nggak cuma sebagai fullback, tapi dia agak maju ya sebagai wingback ya, Sandy Walsh. Dan ini Sandy Walsh penampilannya kemarin keren ya, dan sepertinya memang dia juga nantinya juga bisa dipasang sebagai gelandang bertahan atau defensive midfielder. Yang ketiga yang saya pantau di sini adalah tampilannya daripada Jakub Sayuri ya. Jakub Sayuri biasanya kemarin kan memang dipasang sebagai winger kanan, dan di winger kanan dia memang luar biasa. Kalau kita lihat pada waktu melawan Irak, dia berhasil melewati 2 pemain Irak, kemudian melepaskan crossing, kemudian dimanfaatkan baik oleh Marcelino Ferdinand sehingga bisa mencetak gol ya. Walaupun kemudian kita kalah 3-1, tapi di situ kita bisa lihat memang penetrasi kemampuan Jakub Sayuri untuk dribble bolanya memang di atas rata-rata ya. Dia berhasil melewati 2 pemain bertahan timnas Irak, dan kemudian memberikan crossing kepada Marcelino Ferdinand ya. Nah kemarin Jakub Sayuri ini ketika Asnawi Mangku Alam diganti itu kan, masuknya Adam Alis dan Hoki Caraka, Jakub Sayuri ini ditarik ke belakang sebagai fullback ya. Sebagai fullback ternyata dia nggak cuman bagus di penyerangan, Jakub Sayuri juga sebagai fullback kanan kemarin juga luar biasa ya. Posisinya kemarin berubah-ubah itu antara Sandy Walsh kemudian Jakub Sayuri, winger ya. Jakub Sayuri pindah sebagai fullback kanan dan memang berhasil menutup pergerakan para winger daripada Vietnam ya. Kemarin winger Vietnam tuh berhasil ditutup. Dia memang markingnya juga luar biasa bagus, menyerangnya juga bagus. Nah ini 3 pemain ini sangat berharga untuk timnas kita, karena kalau kita lihat dia versatil artinya memang dia cocok dan bisa dipasang di beberapa posisi yang berbeda antara Sandy Walsh tampaknya kemarin kan berubah ya gitu kan, dari fullback kemudian tampaknya kemarin di babak kedua jadi defensive midfielder. Jadi kemarin banyak perubahan oleh coach Sintayong tuh ya. Ini kalau kita lihat, nah kalau kita lihat di sini memang kalau kita review memang untuk barisan bertahan memang sekarang sudah komplit ya Indonesia ya. Di bagian belakang itu udah ada Zain Patinama, kemudian Sandy Walsh ini kan yang bertipe bertahan semua kan. Masuk lagi besok kan ini Jay Noah Izes sudah juga sebagai center back ataupun defensive midfielder. Kemudian Justin Hubner central defender, bisa defensive midfielder. Nah ini pemain-pemain ini bagian lini belakang tampaknya kita memang udah penuh ya. Kita harapannya ke depannya, saya berharap banget untuk Bapak Erick Thohir dan seluruh jajaran elit PSSI untuk kemudian tetap mendatangkan pemain naturalisasi 2 atau 3 lah gitu kan, yaitu winger ya. Kita yang butuh tuh winger sama pemain tengah nih, dan kalau bisa 1 striker. Dan kalau winger saya lihat sih yang paling masuk paling keren ini ya Ilyas Salhab ya. Pilihannya Ilyas Salhab. Ilyas Salhab saat ini memang setelah berhasil berjuang untuk mempromosikan Almere City untuk masuk ke divisi 1 Belanda, yaitu di RFV divisi dari kasta 2 Liga Belanda, promosi ke Liga 1 Belanda, Liga Utama Belanda. Tapi saat ini dia udah ditransfer ya, dia di FC Noah, yaitu salah satu klub Liga Utama Armenia. Ini Ilyas Salhab ini luar biasa ya. Kalau kita lihat memang dia pergerakannya, kontrol bola dan dribble bolanya, ini wingernya yang memang sangat dibutuhkan. Kita masih sangat miskin ya untuk winger nih ya. Memang kurang winger yang memang kemudian memiliki talenta
kemampuan individu di atas rata-rata. Dan saya lihat ini kalau Ilyas Salhab bisa didekati itu luar biasa, karena memang kalau kita lihat Ilyas Salhab ini peluangnya sangat besar, dan dia sudah menyatakan bahwasanya dia tertarik, dia bersedia kalau untuk dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia, dan dia memiliki darah Indonesia, berdarah Indonesia Maroko ya, kelahiran Belanda. Ilyas Salhab sepertinya kalau kemudian berharap banyak menjadi bagian daripada timnas Belanda ataupun dari timnas Maroko sepertinya berat ya, karena memang di situ udah penuh untuk winger. Nah, ini memang kesempatan daripada timnas Indonesia untuk merekrut Ilyas Salhab ya. Kalau kita mau cari yang betul-betul grade A tentunya susah, tapi kalau Ilyas Salhab ini memang saya pikir dia di atas rata-rata kemampuan driblenya, dan itu yang memang sangat dibutuhkan untuk timnas kita saat ini. Untuk pemain bertahan saya pikir udah penuh ya, udah penuh sesak ini, persaingannya berat. Saya pikir kedepannya saya berharap banyak dalam 2-3 bulan ini akan ada kabar berita dari PSSI, utamanya dari Bapak Erick Thohir yang memiliki jaringan dan wawasan yang luas di dunia sepak bola, untuk mendatangkan winger-winger, pemain yang bertipe menyerang. Dalam waktu dekat Tom Haye ya, Tom Haye juga dia selain juga defensive midfielder, tapi dia juga bagus di posisi menyerang sebagai attacking midfielder ataupun sebagai winger kanan, dia bisa dipasang si Tom Haye. Dan kita berharap ini Ilyas Salhab ya, yang memang dia secara resmi, secara udah menyatakan bersedia untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kemudian Ragnar Orakmangun yang sampai sekarang kita nggak dengar kabarnya lagi nih kelanjutannya. Tapi yang jelas kita juga butuh striker tambahan saya pikir ya. Tapi strikernya tetap yang pilihan ya. Kalau kita lihat di Swiss ada Andi Zakiri yang menyatakan juga sepertinya tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Yang saat ini striker Andi Zakiri ini memang berkebangsaan Swiss, ada darah Indonesia, Kosovo, dan dia sebetulnya kemarin mau dinaturalisasi oleh timnas Kosovo ya, tapi karena memang kemudian ada permasalahan di dokumen kemudian gagal. Artinya ini memang punya kesempatan timnas Indonesia, karena memang kalau Rafael Struijk memang masih muda banget ya, muda belia, dan kita butuh pelapis untuk Rafael Struijk ya di sini ya. Kalau kita lihat memang ini butuh sekali, dan kita semua netizen pendukung sepak bola Indonesia berharap banyak siapapun itu, terlepas dari banyak sekarang kontroversi pendapat para kritikus, saya tetap berharap siapapun mereka, kalau mereka memang memiliki darah keturunan Indonesia dan memang memiliki memiliki keinginan untuk meningkatkan atau meningkatkan prestasi daripada timnas Indonesia, apa salahnya gitu kan? Karena memang itu yang dibutuhkan oleh para netizen, oleh para supporter seperti saya ini. Kita nggak perlu butuh banyak argumen, nggak butuh banyak polemik seperti ya mungkin orang berpolitik. Kita nggak butuh itu. Yang kita butuhkan adalah timnas kita bagus gitu kan, timnas kita tampilannya bagus, timnas kita berprestasi, warga dan masyarakat Indonesia terhibur, artinya kemudian antusiasme penonton supporter Indonesia kemudian tertarik ya untuk selalu menonton timnas kita ya. Karena memang kalau dilihat berdasarkan analisa dari 270 juta penduduk Indonesia, hampir 80% populasinya yang berjenis kelamin pria, itu adalah penghobi penonton aktif sepak bola ya. Amat disayangkan kalau kemudian nanti nontonnya adalah nonton liga-liga asing, klub-klub asing gitu kan, daripada menonton timnas kita. Dan itu bisa terjadi kalau timnas kita tampilannya buruk, selalu kalah. Dan ini saat ini momentumnya, Coach Sintayong ini saya pikir memang udah jenius ya. Coach Sintayong ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas timnas kita. Nah, ini momentumnya saat ini memang kita butuh pemain-pemain yang bertipikal menyerang, paling tidak ya 3 atau 4 lah ya Bapak Erick Thohir harapannya. Itu aja teman-teman, karena memang nanti kalau kita lihat di hari Rabu kita akan ketemu timnas Jepang. Dan ini memang laga hidup mati ya sepertinya, karena di situ Haji Memoria sudah menekankan kepada para skuadnya untuk fokus berhadapan dengan Indonesia. Dan nanti juga akan hampir dipastikan ini para pemain inti Jepang ini udah bisa turun semua, seperti Kaoru Mitoma,
winger yang memang lagi moncer di Liga Inggris yang perkuat Brighton and Hove Albion diyakinkan akan turun ya, yang kemarin cedera. Dan kemudian kita lihat ada strikernya yaitu Keito Nakamura juga yang kemarin cedera, dipastikan ketika hari Rabu nanti akan siap tampil melawan Indonesia. Dan begitu juga fokus Takefusa Kubo juga udah menyatakan kepada seluruh tim Jepang untuk fokus berhadapan dengan timnas Indonesia. Apapun itu, kita berharap nanti timnas kita paling tidak bisa mencuri 1 angka ya, paling tidak bisa draw lah. Kita berdoa, kita berharap banyak pada timnas kita, juga kepada Coach Sintayong, karena memang kita masih punya harapan untuk lolos ke babak 16 besar sebagai pilihan daripada posisi ketiga terbaik yang akan diambil. Ada 4 tim ya di sini, dan kita berharap paling tidak kita bisa menahan draw timnas Jepang. Syukur-syukur menang, tapi sepertinya juga kalau menang kayaknya peluangnya kecil ya, agak susah, walaupun memang segala kemungkinan itu masih bisa terjadi. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini. Semoga memberikan informasi, semoga bisa menghibur teman-teman penghobi sepak bola. Jangan lupa teman-teman subscribe dan beri jempolnya. Salam seduluran dari saya, akhir kata salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Yogyakarta ya.